Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, kalian tahu kita akan membahas apa? Kali ini kita akan membahas mengenai materi polinomial. Ada yang sudah tahu apa sih polinomial itu? Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, secara umum, polinomial dalam X dan berderajat N dapat dituliskan sebagai berikut. AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat X min 2 sampai dengan ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X ditambah A0. Nah, dengan ketentuan N merupakan bilangan bulat positif. AN-nya tidak sama dengan 0, dan AN min 1, AN min 2, sampai A2 dan A1 merupakan bilangan real dan merupakan koefisien-koefisien polinomial. Nah, sedangkan untuk A0 itu merupakan bilangan real dan merupakan suku tetap atau konstanta. Derajat suatu polinomial dalam X adalah pangkat tertinggi dari X dalam polinomial itu. Jadi, derajat suatu polinomial itu pangkatnya tertinggi dari sebuah X. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak contoh ya. Oke, di sini disediakan contoh. Manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? A. 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4x pangkat 3. Yang soal B-nya 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 ditambah x pangkat 3. Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, anak-anak, untuk menentukan yang merupakan polinomial, mari kita ingat kembali bentuk umum polinomial. Nah, masih ingat kan bentuk umum polinomial tadi itu apa? AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat X min 2 sampai dengan ditambah A2X pangkat 2 ditambah A1X ditambah A0. Nah, berdasarkan bentuk umum polinomial, mari kita identifikasi manakah yang termasuk polinomial dari beberapa bentuk aljabar berikut. Nah, untuk tadi soal yang A, yaitu 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 ditambah 4x pangkat 3 merupakan polinomial. Karena apa? Karena dapat dinyatakan dalam bentuk 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Di mana semua variabel X berpangkat bilangan asli. Nah, cara penulisannya diurutkan dari pangkat yang tertinggi. Nah, selanjutnya untuk soal B, 8x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 ditambah 3 per x bukan merupakan polinomial karena terdapat variabel x yang berpangkat bukan bilangan bulat positif atau bukan bilangan asli, yaitu 3x. 3x itu sama dengan 3x pangkat min 1. Nah, di mana x memiliki pangkat negatif.
Paham sampai sini? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai operasi aljabar pada polinomial. Nah, sifat-sifat pada operasi bilangan real juga berlaku pada operasi polinomial, karena polinomial memuat variabel yang merupakan suatu bilangan real yang belum diketahui nilainya. Nah, sifat-sifat tersebut meliputi sifat komutatif, asosiatif, dan distributif yang akan membantu kita dalam menyelesaikan operasi aljabar pada polinomial. Nah, kalian masih ingat gak sih sifat-sifat itu? Oke, untuk sifat-sifat distributif, seperti contoh 5x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu sama dengan 5 dikurangi 2 dikali x kuadrat sama dengan 3x kuadrat. Nah, sedangkan untuk sifat komutatif dan asosiatif, kita lihat contohnya 2x kuadrat dikali 3x pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 3 dikalikan 2x pangkat 2 tambah 3. Jadi sama dengan 6x pangkat 5. Oke, nah untuk operasi aljabar dalam polinomial, yang pertama yaitu ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Untuk lebih memahami penjumlahan dan pengurangan pada polinomial, kita simak contoh berikut. Nah, diketahui polinomial Px sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Nah, sedangkan untuk Qx sama dengan 10x kuadrat ditambah 11x dikurangi 13. Nah, hasil penjumlahan polinomial Px dan Qx adalah, nah, kita lihat pembahasannya di sini. Kita diketahui dulu bahwa Px sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Dan Qx sama dengan 10x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 13. Nah, penjumlahan Px dan Qx dapat dituliskan sebagai berikut. Px ditambah Qx sama dengan 6x pangkat 3 dikurangi 8x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 10. Kita kurungkan yang Px, persamaan yang Px, lalu ditambahkan dengan persamaan Qx, yaitu 10x kuadrat ditambah 11x dikurangi 13. Maka sama dengan 6x pangkat 3 ditambah negatif 8x kuadrat ditambah 10x kuadrat. Kita samakan dulu pangkatnya yang sama, di sini pangkat 2, lalu ditambahkan dengan yang pangkat 1, yaitu 7x tambah 11x, lalu ditambahkan dengan konstanta, yaitu 10 dikurangi 13. Nah, di sini dinamakan mengelompokkan suku sejenis yang telah kita kelompokkan tadi, yaitu yang berpangkat 2 dengan berpangkat 2, yang berpangkat 1 dengan pangkat 1, dan yang konstanta dengan konstanta. Oke, jadi sama dengan 6x pangkat 3 ditambah negatif 8 tambah 10x pangkat 2 ditambah 7 tambah 11 X ditambah negatif 3. Nah, di sini kita sudah menggunakan nih sifat yang tadi, yaitu sifat distributif. Nah, untuk hasilnya yaitu 6x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 tambah 18x dikurangi 3. Mudah bukan? Oke, selanjutnya sifat-sifat aljabar selanjutnya adalah perkalian. Nah,
Anak-anak, untuk mempermudah kita melakukan perkalian polinomial, kita bisa menggunakan sifat distributif. Secara umum, kita dapat mengalihkan polinomial derajat M dengan polinomial derajat N sebagai berikut, yaitu A pangkat M ditambah BX pangkat M min 1 ditambah sampai dengan AX pangkat N ditambah BX pangkat N min 1 itu sama dengan A dikali AX pangkat M ditambah N ditambah B dikali BX pangkat M ditambah N dikurangi 2. Nah, hal ini berarti ketika mengalihkan dua polinomial, kita menerapkan sifat-sifat perpangkatan yang telah dipelajari. Nah, yaitu jika ada X pangkat M dikalikan dengan X pangkat N, itu sama dengan X pangkat M ditambah N. Nah, selanjutnya kita beranjak ke sifat selanjutnya, yaitu kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat N dalam variabel X, yaitu fx dan gx, dikatakan sama jika kedua suku banyak itu mempunyai nilai yang sama untuk variabel X. Nah, kesamaan polinomial fx dan gx dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kita beranjak ke contoh ya. Nah, untuk contoh diketahui suku banyak AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 6X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3. Nah, ditanyakan tentukan nilai koefisien A, B, dan C. Nah, kita lihat pembahasannya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C itu merupakan sama dengan 6X pangkat 2 dikurangi 4X ditambah 3. Jika dan hanya jika koefisien X kuadrat, X, dan konstanta pada ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Jadi ruas kiri dan ruas kanan konstantanya harus sama. Nah, di sini kita lihat koefisien X kuadrat yaitu A sama dengan 6. Nah, sedangkan untuk koefisien X yaitu B sama dengan negatif 4. Berarti B sama dengan negatif 4. Konstantanya yaitu C sama dengan 3. Jadi A-nya sama dengan 6, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini apakah dapat dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari mengenai materi polinomial. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slick